Jakarta masih pagi, oke? Dang dang dang, ding ding ding, dung dung. Oke, kasih teman. Nah, materi yang akan Ibu bahas itu mengenai konsep uang. Tapi apakah masih kita membahas mengenai apa? Tidak. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu bisa cash maupun kredit ya. Hubungannya dengan materi sekarang itu kita sistem pembayaran secara cash, yaitu uang. Di sini kalian pada uang? Coba keluarin. Oh, di dompet nih. Ibu ada contohnya. Nah, ini uang. Ini uang? Nah, di benak kalian, selama kalian sering menggunakan uang ini, apakah kalian suka bertanya-tanya tidak? Apa itu definisi uang? Ada yang tahu tidak definisi uang itu apa? Saya, Bu. Oke, Dika. Uang adalah sebuah medium pertukaran yang secara luas diterima sebagai pembayaran atas barang, jasa, dan utang di dalam. Nah, Ibu tanya lagi. Kalian berarti selama ini tidak tahu ya definisi uang itu apa? Cuman kalian menggunakan uang itu sebagai alat pembelian. Jadi, dapat garis bawahi merupakan sistem alat yang digunakan untuk pembelian barang maupun jasa. Nah, sekarang kita bahas mengenai uang, adapun tujuan yang akan Ibu yang pertama menjelaskan uang, dan yang kedua kalian mampu mengidentifikasi, yang terakhir kalian diharapkan mampu uang. Ibu, kalian akan berpasangan minimal 2 orang ya. Nanti Ibu akan memberikan materi yang harus kalian cari bersama pasangan kalian. Nanti kalian bertukar pasangan dengan kelompok lain. Dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke pembayaran inti. Benar ya kata Dika, uang itu sebagai alat pembayaran. Nah, ini ada definisi uang secara lebih detail ya. Uang adalah sebuah benda yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan juga dapat alat atas pembayaran atau pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu yang bersamaan juga uang bertindak sebagai penimbun kekayaan. Maksudnya apa? Uang juga kan sering kita tabung. Yang suka tabung ada? Ada. Nah, jadi uang itu bersifat menimbun kekayaan. Nah, selanjutnya kalian masih ingat tidak pada zaman dahulu sistem pembayaran di kita itu menggunakan apa sebelum adanya uang? Kali ya, betul ya. Sebelum adanya masyarakat kita ini sistem pembayaran itu menggunakan sistem barter. Namun ada kendalanya ketika sistem barter ini digunakan. Yang apa kendalanya? Karena semua kebutuhan itu sama ya. Maka digantikan oleh uang barang. Uang itu ada garam, ada kulit hewan, dan ada juga emas. Tetapi dengan barang tersebut kami masih mengalami kesulitan. Nah, maka muncullah uang, tapi uang yang digunakan pada dahulu masih bersifat belum uang kertas. Nah, tadi tahu kalian akan menerapkan model bertukar, nanti Ibu akan pasangkan dan kalian mencari
jenis uang berdasarkan bahan, berdasarkan lembaga pengeluarannya, dan berdasarkan nilainya. Nah, sebelum penerapan model, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada Ibu? Cukup, Bu. Oh, Ratna silakan. Bu, izin bertanya, mengapa sih penting bagi individu untuk memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan pribadi? Baik, terima kasih ya Ratna. Kita perlu memanajemen keuangan karena ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Misal, ada dana darurat ya, kita juga harus menyisipkan keuangan kita. Misal keadaan darurat, kita harus menyisipkan misal 200.000 untuk dana darurat. Ketika kita sedang mengalami kondisi darurat, gunakanlah uang tersebut sehingga uang yang kita tidak akan terambil. Mungkin segitu Ratna? Apa dapat dipahami? Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis uang. Sok sini Ibu yang kali. Nida sama Ratna. Irwan sendiri nggak kelompok satu dari mengenai bahasa ya logam dan uang kertas. Kelompok dua Tantri membahas berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, ada uang kartal, uang sama Irwan akan membahas mengenai berdasarkan nilainya, ada uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Dan untuk Andre dua ya dan uang apa kami? Sok sih. Boleh diulang tadi yang kelompok 1? Baik, kelompok 1 itu uang dan uang kertas. Ibu kasih waktu 5 menit boleh? Boleh. Nanti kalau yang sudah boleh presentasi tapi hanya perwakilan saja, misal dari satu kelompok ya. Oke. Yang kelompok fungsi uang berdasarkan fungsi asli dan fungsi turun. Apakah kesulitan? Oke, Andre. Sudah ya? Sudah semua? Nah, sekarang Ibu random ya. Yang akan maju yaitu maju Kak Irwan. Definisi uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan diskusi kami. Oke. Uang itu ada dua, ada uang bernilai bahannya, nilai intristik sama dengan nilai nominalnya. Pada umumnya uang yang bernilai penuh terbuat dari logam. Yang kedua ada uang yang nilai bahannya, nilai intristik lebih rendah daripada nilai nominalnya. Pada umumnya uang yang tidak bernilai penuh terbuat dari gitu. Mungkin sekian hasil diskusi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kalian dapat memahaminya? Paham? Paham. Nah, kita udah ada di
Nah, di sini kalian yang ingin materi Kesimpulannya, pada pertemuan kali ini membahas mengenai uang adalah suatu benda yang umum untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan barang dan jasa. Nah, di sini ada yang pertama berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat kertas. Nah, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, Giral, berdasarkan nilainya, uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Ada juga fungsi uang yang pertama yaitu fungsi asli uang. Fungsi asli tukar umum dan uang sebagai satuan hitung, dan fungsi turunan uang, uang sebagai alat pembayaran, alat untuk menabung, dan sebagai alat pemindah. untuk tadi tepuk tangan. Jadi itu juga kita menabung uang tersebut ya. Selanjutnya ada uang di kelompok yang seperti ini. Ada juga uang kertas ya. Yang juga berdasarkan lembaganya yang mengelola kartal maupun uang gira. Juga bagi menjadi dua, ada fungsi asli uang dan fungsi turunan. Mungkin untuk materi sekarang Ibu cukupkan evaluasi dan satu, dua, yuk. Urutan pertama. Wih.
Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu mohon kontribusinya untuk itu baik dari mengevaluasi apakah pembelajaran yang Ibu sampaikan baik atau ada perbaiki. Silahkan ya. Silahkan diisi refleksinya anak-anak. Depan meja kali nanti Ibu yang mengambil. Nggak apa-apa. Mungkin dari Ibu